بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم لا يأتي بالحسنات ولا يدفع السيئات ولا حول ولا قوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فقهنا في الدين، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم، وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, hidayah dan taufik untuk dapat kembali senantiasa beristiqamah di dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita selesai melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Kemudian dapat pula meluangkan waktu sejenak untuk duduk di majlis yang mulia ini, majlisul ilmi, majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikatnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang salih Bapak Ibu semuanya selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat dan salam kepada beliau serta qudwah dan uswah, mengikuti dan mentauladani sunnah-sunnahnya, insya-Allah kelak kita mendapatkan syafaatnya, syafaatul uzma, yaitu syafaat yang kita nanti-nantikan pada satu hari yang mana tiada seorang nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid Al-Falah Darul Muttaqin yang insya-Allah kita semua senantiasa di dalam hifazah penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan di pertemuan yang mulia ini, pada hari subuh Jumaah pekan yang kelima ya. Adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini spesial, yaitu tentang babun fid da'wat, mengenai doa-doa penting ya. Wabisanadil muttasil ila al-musannif qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bighaziri ulumihi fid daraini amina ila an qala al-faqih rahimahullahu yustahabbu lil 'abdi an yad'a Allah fi kulli waqtin wa yarfa'a ilaihi jami'a hawaijihi fa inna dhalika ala alamatul ubudiyyati wa inna ahabbal ibadi ila Allah ta'ala man yas'aluhu wa abghadul ibadi ila Allah ta'ala man istaghna anhu.
Telah berkatalah al-faqih, yaitu al-Imam Abu Laits As-Samarqandi rahimahullahu taala, yustahabbu lil 'abdi, disunnahkan bagi seseorang hamba itu, ay yad'u wallaha fi kulli waqtin, agar ia senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktunya. Wa yarfa'a ilaihi jami'a hawaijihi, dan mengajukan kepada Allah Subhanahu wa taala semua hajat kebutuhannya, curhat kepada Allah. Apapun permasalahan di dalam kehidupan kita, mengadu kepada Allah di dalam munajat doa kita. Fa inna dzalika alamatul ubudiyah, karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda penghambaan seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ahabbal ibad, dan sesungguhnya hamba yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu may yas'aluhu, hamba yang senantiasa memohon, meminta kepadanya. Itu hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa, yang selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak meminta kepada makhluk, dia tak mengadu kepada makhluk, dia mengadu kepada Allah, dia meminta kepada Allah, dia curhat hanya semata-mata dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ahabbul ibad ilallah, yaitu hamba yang paling dikasihi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa abghadul ibad, dan abghadul ibad ilallah, hamba yang paling dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala itu man istaghna anhu, yaitu hamba-hamba yang merasa cukup, tidak butuh dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabbul ibad ilan nas, kemudian dikatakan juga, dan hamba yang paling dicintai oleh manusia, yang disukai oleh manusia, yaitu man istaghna anhum, adalah hamba-hamba yang merasa kaya, yakni tidak butuh terhadap mereka. Tentunya kalau manusia suka, Bapak Ibu, kalau manusia suka, seseorang yang paling dicintai oleh orang lain yaitu seseorang yang tidak butuh kepada sesiapapun. Itu artinya apa ya? Dia tidak meminta-minta, begitu. Paling disukai itu oleh manusia, dan manusia ini karena sifatnya dia tak suka dipinta. Kalau Allah tuh suka dipinta, manusia ini tak suka dipinta. Sekali, dua kali ngasih, tiga kali sudah mulai masam muka, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di dalam kitab ini, wa habbul ibad ilan nas, hamba yang paling dicintai oleh manusia, man istaghna anhum, yaitu manusia yang merasa kaya, yang tidak butuh terhadap mereka. Nah, seperti itu. Dan ia tidak meminta kepada mereka, tidak berharap kepada yang lain, maksudnya seperti itu. Kemudian wa abghadul ibad ilan nas may yas'alhum, dan dikatakan manusia yang paling dibenci oleh manusia yang lain yaitu mereka yang suka meminta-minta di antara mereka. Wa qala asy-sya'ir, berkatalah pensyair, di dalam kitab ini dikatakan, membawakan kata-kata syair. Allahu yaghdabu in tarakta su'alah. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa banu Adam hina yus'alu yaghdabu. Allah akan murka jika engkau tinggalkan bermohon kepadanya. Artinya Allah murka jika kita tak mau berdoa meminta kepadanya. Padahal anak Adam, yaitu manusia itu, ketika ia dipinta, ia akan merasa benci. Itu yang saya sampaikan tadi. Allah ini tak pernah bosan, tak pernah marah, tak pernah murka ketika kita meminta, berdoa, berharap kepadanya. Tetapi yang namanya manusia, anak Adam ini, ketika dia dipinta, maka ia akan membenci. Wa ruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad du'a. Tiada sesuatu yang lebih mulia, kata Rasulullah,
bagi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan doa. Ini doa ini adalah sesuatu yang sangat mulia sekali, ya. Maka dikatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Ad-du'a'u, doa itu huwal ibadah, yaitu ibadah. Pada riwayat yang lain dikatakan ad-du'a'u, doa itu ialah silahul mu'min, senjata orang-orang yang beriman. Tsumma tala qaulahu ta'ala. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepadaku, menyerulah kepadaku, kata Allah, niscaya sesungguhnya aku akan mengkabulkan, mengijabah doa. Nah, itu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Innal ladzina yastakbirun, sesungguhnya orang-orang yang sombong min ibadati, dari ibadah kepadaku. Artinya apa? Ai da'wati, orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku, tak mau berdoa kepadaku. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan memasuki, ya, neraka itu dalam keadaan hina sehina-hinanya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kecaman, ya, bagi mereka yang tidak mau berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan memasuki neraka jahanam itu dakhirin, dalam keadaan hina sehina-hinanya. Nah, itu. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, telah berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang Allah meridainya, la yazalul 'abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Ya. Maka dikatakan tidak henti-hentinya seseorang hamba itu di dalam kebaikan selama ia tidak tergesa-gesa, yaitu minta diperkenankan di dalam doanya itu. Qila wa kaifa yasta'jil. Kemudian Nabi ditanya, bagaimana yang dimaksud dengan tergesa-gesa itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul qad da'utu falam yastajib li. Yaitu ketika seseorang itu berkata, sungguh aku telah berdoa namun Allah Subhanahu wa taala belum mengkabulkan doaku. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu, ya, isti'jal namanya itu. Minta disegerakan. Nah, ini yang agak sulit sedikit nih, tak sabar di dalam berdoa, ya. Nah, jadi Rasulullah katakan tadi, senantiasalah seorang hamba itu di dalam kebaikan, ya, selama ia tidak tergesa-gesa, ya, tidak tergesa-gesa di dalam doanya, minta diperkenankan. Sabarlah, ada hikmah, ada rahasia di dalam doa itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Ada beberapa perkara yang, ya, sedikit manusia yang tahu di dalam rahasia doa itu. Rasulullah SAW menjelaskan, ya, Rasulullah menjelaskan anin Nabi SAW annahu qala, Rasulullah bersabda, ma da'a 'abdun bida'watin illa a'tahu Allahu ma sa'ala aw sarafa anhu minal bala ma huwa a'zamu minhu aw iddakhara lahu ma huwa khairun minhu. Rasulullah katakan, ini mengenai rahasia di dalam doa, Bapak Ibu. Tidaklah seseorang yang berdoa, kata Rasulullah, dengan sesuatu doa, apa yang dia pinta, melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan, ya, akan memberikan apa yang dia pinta itu, ya. Atau, nah ini, terkadang Allah tidak semata-mata memberikan apa yang kita pinta, Bapak Ibu, ya. Atau Allah akan hindarkan hamba itu dari bencana. Nah, boleh jadi, ya, doa kita yang itu nggak diterima oleh Allah, Allah gantikan dengan Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan kita dari bencana, ya. Yaitu sesuatu yang lebih besar lagi manfaat untuk dirinya dibanding apa yang dia pinta itu. Nah, ini tidak tahu kita rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam doa nih Bapak Ibu, ya. Atau dikatakan di sini au iddakhara lahu ma huwa khairun minhu, atau
doanya itu Allah simpan. Itu Bapak Ibu, Allah simpan untuknya, ya, untuk sesuatu yang lebih baik dibanding apa yang ia pinta. Yaitu para ulama menjelaskan barangkali Allah akan simpan doanya itu untuknya nanti di hari kiamat. Itu berupa pertolongan ataupun perlindungan, syafaat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya kepentingan di dalam berdoa. Ya, pentingnya berdoa. Beberapa kalam ulama dan ayat Al-Quran tadi, juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang betapa pentingnya berdoa, ya, di dalam ibadah, ya, di dalam keseharian kita. Kemudian kita masuk kepada hadis-hadis mengenai doa-doa penting. Ini semuanya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis-hadis mengenai doa-doa penting. Waruya anil A'mash, ya, dan diriwayatkan anil A'mash, dari A'mash, an Ibrahim, dari Ibrahim, qala idza ra'a ahadukum syai'an yukrahu fi manamihi falyanfuth an yasarihi 3 marrat. Apabila salah seorang dari kalian melihat sesuatu yang ia benci di dalam tidurnya, mimpi maksudnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, maka hendaklah ia meludah ke arah kirinya 3 kali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mimpi yang buruk, ya, mimpi tak baik, tersentak, kemudian hendaklah meludah isyarat, ya, bukan meludah banyak, ya, meludah isyarat, ya, ke arah kirinya 3 kali. Gitu ya. Ya. Kemudian lanjutlah tidur. Ya. Nah, kalau masih juga dianjurkan untuk pindah tempat, ya, dianjurkan untuk pindah tempat. Baik. Ini mengenai doa ataupun kiat, kaifiat ketika bermimpi buruk, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, falyanfus, isyarat ludah, ya, an yasarihi, di sebelah kirinya 3 marrat, 3 kali. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal yaqul, kemudian bacalah doa ini. Ini Bapak Ibu doanya, setelah meludah ke kiri 3 kali, baca doa, a'udzu bima 'adat bihi malaikatullah. Ya. A'udzu, aku meminta perlindungan, ya, bima 'adat bihi, sebagaimana meminta perlindungan malaikatullah, para malaikat Allah, wa rasuluhu, dan para rasul-rasulnya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala, min syarri ru'yaya, ya, dari keburukan mimpi yang aku alami. Hadhil allati ra'aitu an tadurrani, bahwa mimpi yang aku lihat ini akan membahayakanku fi dunyaya, di dalam urusan duniaku, dan di dalam urusan akhirat, au fi akhirati. Kalau dia baca doa ini, maka dikatakan fa innahu la yadurruhu dzalika biidznillah taala. Maka, ya, mimpi itu tidak akan membahayakan dirinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Apa tadi doanya? A'udzu bima 'adat bihi malaikatullahi wa rasuluh min syarri ru'yaya hadhihi allati ra'aitu an tadurrani fi dunyaya au fi akhirati. Apa keutamaannya? Fa innahu la yadurruhu dzalika biiznillah taala. Maka ketika dia membaca doa ini, mimpinya itu tidak akan dapat membahayakan dirinya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi ada juga mimpi yang dapat membahayakan diri kita. Ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang dapat mengganggu pikiran kita, yang dapat mengganggu jiwa kita. Bapak Ibu. Maka di dalam hal ini berkata Al-Imam Muhammad bin Sirin, ya, beliau mengatakan sebab mimpi itu ada 3. Sebab mimpi itu ada 3, ya. Yang pertama haditsun nafs, yaitu cerita jiwa, ilusi seseorang yang selalu dia fikirkan di dalam hari itu apa itu. Kadang seminggu yang lalu itu kita selalu memikirkan sesuatu, ya,
Mimpinya itu sebulan sesudah itu bisa jadi, ya. Atau besoknya atau malam nanti mau tidur seperti itu, ya. Hadisun nafs, yaitu ilusi jiwa seseorang itu. Itu sebab mimpi yang pertama. Yang kedua, takhwifus syaitan. Ini yang kita minta berlindung kepada Allah, yaitu teror dari setan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, boleh jadi lewat sihir, Bapak Ibu, ya, guna-guna bisa jadi. Ya, itu sebab mimpi. Yang kedua yaitu takhwifus syaitan, ya, teror daripada syaitan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang ketiga, sebab mimpi itu boleh jadi datangnya daripada busram minar rahman, berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya. Maka Al-Imam Muhammad bin Sirin mengatakan, faman ra'a syai'an yukrihuhu fala yaqussuhu ala ahad. Ya. Wal yakum wal yusalli. Maka sesiapa yang melihat sesuatu yang tidak dia suka di dalam mimpinya itu, mimpi buruk, ya, fala yaqussuhu ala ahad. Janganlah ia ceritakan kepada sesiapapun. Wal yakum, hendaklah dia berdiri, wal yusalli, kemudian mengerjakan salat. Kalau dah dibaca juga doa tadi, ya, kaifiat atau kiat-kiat tadi, ndak juga hilang, pindah tempat ndak juga hilang, bangun. Yang tidur juga lagi, bangun. Ya, berwudu, bangun, kemudian kerjakan salat. Itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, warawa Abu Hurairah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan, ya, telah meriwayatkan oleh Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, idza haluma ahadukum hilman falyabsuq an shimalihi 3 marrat wal yasta'idz billah min syarrihi fa innahu la yadurruhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kalian bermimpi buruk, kata Rasulullah, ya, maka hendaklah ia meludah ke arah kirinya dan meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dari keburukannya, keburukan mimpi buruk itu. Fa innahu la yadurruhu, maka sesungguhnya, ya, dengan izin Allah mimpinya itu tidak akan memberi mudarat kepadanya. Itu Bapak Ibu. Wa 'an Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang Allah meridainya, annahu qala, bahwasanya Ibnu Mas'ud berkata, ini perkataan Ibnu Mas'ud, ya, idza banaita bi ahlika famurha faltusalli rak'atain thumma khudh bi ra'siha wa qul. Nah, ini masuk kepada doa-doa yang lain lagi nih Bapak Ibu, ya, doa-doa yang penting juga ini, yaitu doa maaf ketika hendak berhubungan intim, suami istri. Ini Bapak Ibu, ya. Idza banaita bi ahlika, apabila engkau hendak berhubungan intim dengan istrimu, ya, famurha, maka ajak dia. Bapak Ibu, ajak. Faltusalli rak'atain, kemudian hendaklah dia sebelum itu mengerjakan sholat 2 rakaat dulu. Kota sompe ta indah Bapak Ibu, ya. Tsumma khudh, kemudian khudh bi ra'siha. Kemudian dikatakan di sini Bapak Ibu, peganglah kepalanya, letakkan tangan yang kanan. Kalau mengikut prakteknya daripada guru-guru kami, letakkan tangan yang kanan di atas kepalanya. Ini juga doa dibacakan ketika sesudah akad selesai, akad nikah selesai. Maka sunnah bagi laki-laki tadi itu, ya, meletakkan tangan kanannya di atas kepala istrinya, kemudian membaca doa ini. Waqul, kata Ibnu Mas'ud, dan baca doa ini, ya. Allahumma barik li fi ahli wa barik li ahli fiyya warzuqni minhum warzuqhum minni wajma' bainana ma jama'ta fi khairin wa farriq bainana ma farraqta fi khairin. Ya Allah, sampai baca nak Pak, letakkan di tangan
letakkan tangan di kepalanya. Ya. Kemudian baca doa, ya Allah berikanlah. Ini aja baca. Artinya ini. Ya, kalau tak hafal Arabnya itu, artinya ini baca. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepadaku di dalam keluargaku, dan berilah keberkahan kepada keluargaku, pada diriku, dan berikanlah rizki kepadaku ya, dari sebab mereka, dan berilah mereka rezeki dari sebabku, dan himpunlah, artinya kumpulkanlah antara kami dengan sesuatu yang telah engkau kumpulkan di dalam kebaikan, dan pisahkanlah di antara kami dengan sesuatu yang engkau pisahkan di dalam kebaikan. Itu doanya. Bahasa Indonesia itu aja yang dimuliakan Allah. Ya, nah, itu doanya itu Bapak Ibu. Ya. Jadi sholat sunat dulu 2 rakaat. Ya, diajak dia dulu. Pertama, yang kedua sholat sunat 2 rakaat. Nah, kemudian apa? Itulah baca doa tadi. Letakkan tangan kanan di atas kepalanya. Nah, itu ya. Nah, itu Allahumma apa? Allahumma jamnibni Pak Ustaz. Itu ada juga nanti itu. Nah, itu nanti setelah ini tadi ya. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma yang Allah meridai keduanya, annahu qala, Ibnu Abbas berkata ya, idza ata ahadukum ahlahu, nah, idza ata ahadukum, apabila salah seorang dari kalian hendak mendatangi istrinya, yaitu hendak berhubungan intim dengan istrinya, falyaqul, maka bacalah doa ini, Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtani. Nah, ini pendek sikit nih Pak. Ini yang Bapak Ibu hafal tuh enggak? Nah, yang tadi itu panjang tuh Bapak Ibu. Itu dibaca dulu, baru ini ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa artinya Pak Ustaz? Ya Allah, jauhkanlah diriku daripada syaitan, dan jauhkanlah aku daripada syaitan. Nah, saya ulangi lagi, jauhkan diriku daripada syaitan, dan jauhkanlah ya daripada para syaitan, dari apa yang telah engkau rizkikan kepadaku. Maka kalau dia baca doa ini, keutamaannya, fadilahnya luar biasa Bapak Ibu ya. Fa in wulida bainahuma waladun, ya, jikalau dia dikaruniakan anak ya oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yadurhu syaitan, maka anak itu tidak akan dipengaruhi oleh syaitan. Nah, itu biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Yang nakal-nakal itu dinasihati tidak dengar, itu mada, itu tidak dibacakan doa itu ya. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan, baca doa, penting doanya Bapak Ibu. Itu pentingnya doa Bapak Ibu. Ya, baik. Kemudian ini masuk kepada doa yang lain pula lagi nih Bapak Ibu, doa mendapatkan nikmat, doa ketika mendapatkan nikmat ya. Warawa Anas bin Malik, di sini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahasanya beliau bersabda, ma an'ama Allahu ala 'abdin min ni'matin fi ahlin aw malin aw waladin wa qala ma syaa Allah la quwwata illa billah fayara fihi afatan dunal maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan atau mengkaruniakan kepada seorang hamba berupa suatu kenikmatan, baik itu berupa istri, itu ya, nikmat semua itu, baik berupa istri ataupun harta ataupun anak cucu keturunan, dan ia berdoa. Nah, kemudian dia membaca doa ini, Masya Allah la quwwata illa billah. Nah, segitu aja Bapak Ibu. Masya Allah la quwwata illa billah. Nah, maka fayara fihi afatan dunal maut. Maka ia akan dapat melihat ya sesuatu yang membahayakannya di dalam nikmat itu, di dalam hartanya ya. Boleh jadi ujian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada keburukan padanya. Maka kalau kita baca doa itu nampak gitu tuh Bapak Ibu, Allah tampakkan itu. Nah, maka mudah kita untuk berbenah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qara'a walaula idz dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Kemudian Sayyidina Anas membaca,
firman Allah Subhanahu wa taala, dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Ya, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Kahfi 39. Nah, itu ya. Ketika Allah berikan nikmat kepada kita, itu doanya Bapak Ibu. Alhamdulillah, bagus juga ya. Alhamdulillah ya. Atau kita baca Masya Allahu la quwata illa billah. Nah, itu doanya khusus itu kalau yang itu. Ya, khusus ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bukakan itu, ya. Apa-apa yang buruk di dalam nikmat yang Allah berikan itu ada terkadang di situ Bapak Ibu yang dapat melalaikan kita, ya, dari mengingat Allah, dari salat 5 waktu, ya. Nah, itu. Kemudian wa'an Mujahidin, dari Mujahid, dari Imam Mujahid, qala idza dakhalaka syai'un minat tiarah. Ini masuk pula hadis yang lain lagi nih Bapak Ibu tentang kesialan. Kalau kita merasa-merasa di dalam hati kita, sial, ya, Bapak Ibu, ini tidak benar sebenarnya di dalam Islam. Ya, merasa kesialan di dalam Islam itu adalah sesuatu yang terlarang. Ya. Tidak ada yang berlaku tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sial-sial itu. Tak ada yang berlaku tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang namanya kebetulan. Nah, kebetulan tadi aku lewat di sini, tidak ada kebetulan Bapak Ibu. Sudah di dalam ketentuan Allah semuanya. Dan jangan sesekali merasa sial. Tidak boleh dalam Islam, tidak mengajarkan seperti itu. Sial-sial. Ini gara-gara aku melangkah kucing tadi, tidak, Allah sudah pula. Ya, duduk pengajian rajin, percaya juga lagi dengan yang kayak gitu. Percaya dengan yang sial-sial. Jadi Imam Mujahid mengatakan, idza dakhalaka syai'un minat tiyarah, apabila terbesit di dalam hatimu yang merasa rasa kesialan, fakul, maka baca doa ini. Masya Allah. Itu sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. La quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya upaya melainkan kekuatan daya upaya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, la ya'ti bil hasanati illallah wa la yadfa'us sayyiati illallah. Ya, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah, tidak ada yang dapat mengangkat keburukan illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai situ doanya Bapak Ibu ya. Masya Allahu la quwata illa billah, la ya'ti bil hasanati illallah wa la yadfa'us sayyiati illallah. Pada sebahagian riwayat saya baca tentang doa kesialan ini Bapak Ibu. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyiati illa anta wa la haula wa la quwata illa bika. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau merasa-rasa kesialan di dalam hati itu, ya. Kemudian dikatakan summamdi liwajhika. Selanjutnya mantapkan tujuanmu. Itu. Mantapkan tujuanmu, terus lanjutkan perjalananmu. Terkadang orang kita kalau udah merasa sial itu Pak, tentu enggak usah keluar lagi. Sial perjalananku nanti, enggak usah dilanjutkan lagi hari ini, besok aja lah pergi. Kenapa? Sial nanti perjalananku. Itu. Setelah membaca doa itu, maka mantapkan hati, terus ya berjalan. Enggak ada itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ini tentang doa barang yang hilang pula lagi nih Bapak Ibu. Kalau barang hilang, kau doa ya Bapak Ibu. Jangan asik nak mencari aja, baca doa. Ya, baca doa lu, salat hajat minta kepada Allah, baru dicari. Ya. Waruya, dan diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang Allah meridai keduanya, annahu qal, bahwasanya ia berkata, man dhalla lahu dhallatun falyusalli rak'atain. Kan? Tengok. Ini diriwayatkan daripada Ibnu Umar, ya, daripada Ibnu Umar. Qala, beliau berkata, man dhalla lahu dhallatun, sesiapa yang kehilangan satu barangnya, seperti itulah, ya, siapa yang kehilangan barangnya, falyusalli rak'atain, maka hendaklah dia salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat, salat hajat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Thumma yaqul, kemudian hendaklah dia baca doa ba'da ma yafrughu minat tasyahudi, setelah dia selesai tasyahud itu, salat 2 rakaat. Jadi setelah selesai bacaan tasyahud, fil alamina innaka hamidum majid, baca doa ini. Allahumma ya hadiya wa ya raddad dhallah urdud alayya dhallati bi'izzatika wa sultanika fa innaha min fadlika wa ata'ik. Panjang juga ini Bapak Ibu ya. Allahumma ya hadiya, ya, artinya ya Allah, wahai yang memberikan petunjuk, wahai yang mengembalikan sesuatu yang hilang, kembalikanlah kepadaku ya Allah barang yang hilang dariku, dengan sebab kekuasaanmu, ya, dengan sebab kehebatanmu. Karena sesungguhnya barang itu darimu ya Allah, ya, dari anugerahmu dan dari pemberianmu. Itu doa ketika barang kita hilang Bapak Ibu. Salat hajat, ya, 2 rakaat. Sesudah bacaan tasyahud, baca doa ini. Allahumma ya hadiya wa ya raddad dhallah urdud alayya dhallati bi'izzatika wa sultanika fa innaha min fadlika wa ata'ik. Tidak baca aja yang terjemahannya tadi itu. Ya. Siapa yang minat nanti minta aja WA, saya kasihkan. Ya, doa-doa banyak nih Bapak Ibu. Ya. Kemudian selanjutnya, ini masuk doa yang lain lagi. Ya, masuk kepada doa yang lain. Doa ketika susah melahirkan. Ya Bapak Ibu. Doa ketika susah melahirkan. Rawah Sufyan bin Tsauri, telah meriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri bi isnadihi, dengan sanadnya, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang Allah meridainya, idza asurat 'alal mar'ati wiladatuha falyaktub. Ini daripada Sufyan Ats-Tsauri, ya, riwayatnya dengan sanad beliau daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang Allah meridai keduanya, idza asurat, apabila merasa kesulitan, 'alal mar'ah, ya, pada seorang perempuan, wiladatuha ketika melahirkan, falyaktub, ya, falyaktub, hendaklah ditulis. Ini ditulis Bapak Ibu. Bismillahilladzi la ilaha illa huwal halimul karim subhana rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dituliskan lagi, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Kemudian dituliskan lagi, ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar balaghun fahal yuhlaku illa al-qaumul fasiqun. Panjang juga ayat Quran ada juga nih Bapak Ibu, ya. Kemudian dikatakan oleh Sufyan yang meriwayatkan hadis ini tadi, yang meriwayatkan perkataan ini tadi, bukan hadis, ya. Kemudian katanya, yaktubu fi jam wa yughsalul jam wa tusqa ma'uhu. Imam Sufyan berkata, kalimat-kalimat yang dituliskan tadi, ya, yang dibacakan tadi itu dituliskan di dalam gelas atau mangkuk, ya, kemudian dicuci airnya, kemudian diminumkan kepadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tentunya ngambil dengan guru, ya, nanti kiatnya, tata caranya. Mengambil dengan guru, jangan tulis-tulis sendiri. Ya betul tak tidak yang ditulis tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ya, baik. Kemudian selanjutnya, ini yang terakhir, ya, doa yang lain lagi nih, kita masuk pada doa yang lain lagi, yaitu doa dijauhkan dari bahaya. Ini mestilah kita hafal nih Bapak Ibu. Doa minta dijauhkan dari bahaya. Warawa Abanu an Uthman, diriwayatkan atau telah meriwayatkan oleh Abanu an Uthman, dari Aban dari Uthman, anin Nabi, dari Nabi SAW, annahu qala, Rasulullah bersabda, man asbaha, sesiapa yang di waktu paginya atau sesiapa yang berpagi-pagi, wa qala, kemudian membaca doa ini, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Berapa kali? Thalatha marrat, 3 kali. 3 kali dibaca. Thalatha marrat. Apa keutamannya Pak Ustaz? Lam yusibahu balaun hatta yumsiya. Maka ia tidak akan ditimpakan bala, ya, sampailah di waktu
sore hari itu. Pagi dibaca sampai sore hari, dijaga dia dari bala, dijauhkan dari bala. Ya. Fa in qalaha, jikalau dia membacanya hina yumsi, ya, ketika dia bersore-sore, di waktu sorenya maksudnya seperti itu. Lam yusibhu, maka tidak akan menimpanya oleh bala itu hatta yusbiha, sampai esok paginya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi lah, ada doa ini bagus juga nih Bapak Ibu. Ya, doa ini yaitu doa sakit-sakit di badan. Ya, doa ketika merasakan sakit-sakit di badan. Nah, ini Bapak Ibu, langsung aja praktek ya Bapak Ibu ya. Saya bacakan, langsung Bapak Ibu ikuti. Kemudian letakkan tangan Bapak Ibu di bagian yang sakit. Ya, ini yang di jasad aja nih Bapak Ibu, yang di jasad aja di badan kita. Ya, kalau yang dalam tidak mempan Bapak Ibu, bukan sakit hati. Ya, bukan sakit hati. Ini bukan sakit hati, yang di jasad. Ya, baik, kita baca dulu riwayat hadisnya. An Utsman ibni Abil Aus. Hadis ini melalui jalur Utsman ibni Abil Aus. Qala, beliau berkata, Atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana bi waja'un kada ayyuhlikani. Ya. Rasulullah telah mendatangiku. Ya. Rasulullah telah mendatangiku. Kemudian wa kana bi waja'un, aku sedang merasakan sakit, ya, sakit di badan, ini maksudnya wajah itu, ya. Kada ayyuhlikani, yang mana penyakit yang kurasakan itu hampir-hampir membuatku celaka. Wah, berarti bukan sakit yang ringan ini Bapak Ibu, sakit berat ini, ya. Jadi doa ini Bapak Ibu, ya, untuk sakit ringan ataupun yang berat baca Bapak Ibu. Nah, itu untuk yang ringan-ringan enggak Pak Ustaz doa itu. Kalau berat-berat mana mempan tuh Pak Ustaz. Enggak, ya. Ini penyakit yang hampir membuatku celaka. Kata Utsman bin Abil Aus. Kemudian faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, amsihhu biyaminik, ya. Usap dengan tangan kananmu. Pada sebagian riwayat dikatakan Da'yadaka 'ala alladhi ya'lam. Itu pada sebagian riwayat hadis dikatakan, letakkan tanganmu pada bahagian yang sakit. Tidak apa, saya bacakan dulu Bapak Ibu, nanti baru dipraktikkan. Kemudian sab'a marat, sebanyak 7 kali, waqul, dan katakanlah a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Itu Bapak Ibu, ya, itu dibaca 7 kali. Pada sebagian riwayat yang lain dikatakan waqul, bacalah bismillah 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 3 kali. Kemudian baru dibaca 7 kali a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Baik, kita praktekkan ya. Ya, hadis-hadis model ini Bapak Ibu harus dipraktekkan. Kan Rasulullah mengatakan amsih, usap. Pada riwayat yang lain dikatakan letakkan. Nah, berarti ya mesti kita lakukan lah. Rasulullah perintah nih Bapak Ibu. Ya, kami pun mengambil hadis ini seperti itu. Kami mengambil prakteknya daripada guru kami seperti apa. Baik, Bapak Ibu letakkan tangan Bapak Ibu di tempat yang sakit. Kalau di pinggang sakit, letakkan di pinggang sambil diusap, sambil dipicit-picit. Kalau tengkuk yang sakit, pegang tengkuk. Kalau mata rabun, usap-usap begini ya, sambil baca. Ikut bacaannya nanti. Ya, baik. Kalau di dalam riwayat ini, ya, tak pakai bismillah 3 kali, tak ada. Kita ambil riwayat yang lebih sempurna, ya, yang lebih sempurna. Bapak Ibu ikut ya. Dah diletakkan Bapak Ibu, letakkan Bapak Ibu, ya, tak usah malu, letakkan aja tangan di tempat yang sakit sambil dipicit-picit. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu bi'izzatillah
wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Coba rasakan Bapak Ibu. Agak ringan enggak? Bapak Ibu yang dimuliakan. Ibu amalkan sebelum tidur atau sesudah bangun tidur. Istiqomahkan aja. Sekali sehari aja ditelan Bapak Ibu. Ya. Atau Bapak Ibu baca sering-sering pun tidak masalah. Karena doa seperti ini nih Bapak Ibu ya. Doa sakit seperti ini tak membuat overdosis ya. Silahkan diamalkan. Setiap kali sakit, sapu, usap. Atau ditekan-tekan begitu. Dipicit-picit sambil baca doa tadi. Kalau tak hafal, nanti saya kirimkan lewat ketua ya sama Pak Tony. Bapak Ibu boleh minta sama Pak Tony nanti. Doa itu penting. Yang itu penting itu. Ya, ini yang diutamakan Bapak Ibu. Kita sebagai orang yang beriman mesti mengutamakan obat-obat seperti ini. Ya, lewat zikir, doa, amalan-amalan seperti ini. Ya, adapun ke apotek, obat-obat kimia apa segala macam itu nomor yang kesekiannya tuh Bapak Ibu. Dalam Quran memerintahkan kepada kita yaitu agar kita meminta pertolongan kepada Allah lewat sabar dan salat. Wasta'inu bis sabri was salah. Ya, itu. Salat hajat dulu 2 rakaat minta kesembuhan kepada Allah. Ya Allah, sembuhkan ya Allah. Itu orang yang beriman. Baiki akidah kita. Ya selama ini udah menyimpang sebenarnya kita nih Bapak Ibu, ya. Sakit gigi sedikit, jadi obat. Kepala sedikit, Paramek. Sedikit, Dekolgen. Itu Bapak Ibu. Ya. Mana wasta'inu bis sabri was salahnya? Kemana perginya? Kita orang beriman. Minta dulu pada Allah 2 rakaat aja nih ya, salat hajat, habis itu minta sama Allah, ya Allah sembuhkan penyakit ini Allah. Kemudian baca doa-doa ini, amalan-amalan, wirid-wirid, zikir-zikir, banyak lagi yang lain Bapak Ibu. Ya. Kemudian setelah itu barulah mau cari obat, cari apa. Tapi utamakan dulu obat-obat tibbun nabawi, cara pengobatan Nabi SAW. Ya, madu, jahe, habatus sauda dan seterusnya. Itu yang diutamakan. Ya, lebih berfaedah, lebih bermanfaat dan sehat untuk badan kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berfaedah apa yang kita bahas, yang kita kaji pada kesempatan di pertemuan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa, Pak? Enggak dengar saya, Pak. Tak dengar. Tak dengar. Ya. Keraskan aja suara. Keraskan aja Dok suara Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Ustaz. Dalam adab berdoa. Bahkan pada prinsipnya kita ingin doa kita supaya dikabulkan Allah. Kalau tidak dikabulkan Allah. Begini Ustaz, jadi ada kita berdoa itu saya pernah dengar orang berdoanya itu ingin cepat dikabulkan Allah dan ada target, jadi seolah memaksa Allah untuk mendoakannya dengan target waktu. Misalnya gini Ustaz, ada orang berdoa dia ingin meniru dapat uang sebelum bulan puasa. Terus ada juga orang yang berdoa begini, tapi saya pernah lakukan ini Ustaz. Waktu saya ingin sholat subuh berjamaah dan malamnya sakit, demam. Terus saya minta sama Allah, ya Allah sembuhkanlah aku ya Allah, karena aku besok subuh mau ke masjid. Nah kalau tidak kau sembuhkan, bagaimana aku pergi ke masjid? Oh, itu ngancam namanya itu. Itu bukan berdoa namanya itu, ngancam. Berdoa itu kita berserah kepada Allah. Berdoa itu kita berserah kepada Allah. Salah satu penyebab doa tidak dikabulkan karena isti'ajal, tergesa-gesa, memaksa, ingin dikabulkan. Ya Allah sembuhkanlah aku ya Allah. Kalau enggak macam mana aku sholat subuh besok. Allah. Kalau enggak macam mana aku mau kerja besok atau yang seumpamanya. Itu termasuk di dalam hadis yang dikatakan tadi isti'ajal, minta disegerakan. Itu salah satu penyebab doa yang
sulit untuk dikabulkan. Boleh dikatakan tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mesti juga bersabar di dalam doa kita. Walaupun doa kita yang itu tidak dikabulkan, barangkali menjadi sesuatu yang lain dari Allah. Ya, entah Allah mudahkan rizki kita, ya, entah Allah selesaikan urusan-urusan kita. Terkadang seperti itu, Pak. Atau Allah tahan, Allah simpan doa itu untuk kebaikan kita nanti di hari kiamat. Entah itu pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, jangan seperti tadi, itu bukan berdoa sebenarnya, itu mengancam itu. Ya, tidak boleh Allah dipaksa-paksa, ditekan-tekan kayak gitu, tidak boleh. Mesti sabar kita di dalam berdoa itu, sabar aja. Ya, baik. Kan udah disampaikan tadi ada rahasia-rahasianya kan? Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sampai di sini dulu ya. Baik.